Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy. Bersama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy. Dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI kali ini, kita bersama akan belajar mengenai pengembangan kompetensi TIK guru berdasarkan UNESCO ICT Competency Framework for Teachers atau ICT CFP yang ada dalam buku Menyongsong Era Baru Pendidikan. Sobat Andi yang berbahagia, kegiatan belajar kita kali ini terbagi menjadi dua. Pertama, teknologi dan pendidikan masa kini. Kemudian yang kedua adalah tentang ICT CFP itu sendiri, terkait dengan struktur, kompetensi, dan standar. Baik, mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu teknologi dan pendidikan masa kini. Sobat Andi, coba deh perhatikan kedua gambar berikut. Mana yang lebih sering Sobat Andi lihat? Apakah gambar yang pertama, anak yang sedang bermain kelereng atau permainan tradisional, atau justru gambar kedua, anak-anak yang sedang bermain gadget atau game dengan handphone mereka? Kemudian coba lihat lagi gambar berikut ini. Apakah yang sering Sobat Andi lihat? Apakah gambar pertama, anak-anak yang sedang bermain petak umpet, atau justru Sobat Andi lebih sering melihat anak-anak yang senang menonton TV? Wah, ternyata zaman telah berubah ya. Jika dulu kita belajar hanya di kelas atau di luar kelas, ini kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Teknologi telah menghapus batas ruang dan waktu. Namun, ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita para guru milenial. Pada kenyataannya, TIK sudah sering dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Kita, para guru, banyak menggunakan teknologi informasi untuk mencari sumber belajar tambahan, melakukan percobaan yang mungkin tidak bisa dilakukan di kelas, atau melakukan penugasan bahkan penilaian terhadap peserta didik. Bagi murid sendiri, TIK bisa dimanfaatkan supaya murid memiliki kendali penuh untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Murid yang kecepatan belajarnya masih kurang bisa mengulang-ulang proses belajarnya. Ya, bisa mempelajari kembali materi yang telah dipelajarinya di kelas dengan memanfaatkan TIK. Sedangkan bagi orang tua, TIK ini bermanfaat untuk memantau perkembangan anaknya. Orang tua bisa mendapat laporan online yang dikirim oleh guru maupun sekolah. Tentu kehadiran teknologi ini harus diimbangi oleh peran dan tanggung jawab. Sebagaimana filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa guru harus dapat menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Zaman kita dan zaman murid-murid kita tentu berbeda. Mereka kini termasuk digital native yang sedari kecil sudah akrab dengan teknologi. Karena itu, Ibu dan Bapak, mau tidak mau sebisa mungkin kita harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan keseharian mereka.
Kemudian yang kedua, seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, antara lain memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini sudah tertuang dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Dengan demikian, Sobat Andi sekalian, guru telah menjadi kunci sukses pendidikan. Guru menjadi ujung tombak pemanfaatan TIK dalam pendidikan, karena guru berada pada posisi front end yang langsung bersentuhan dengan siswa. Ini pendapat dari Profesor Dr. Munir MIT. Peran dan tanggung jawab kita sebagai guru, kita harus mampu membantu murid kita untuk memiliki karakter yang mampu menguasai teknologi, bukan sebaliknya. Wah, tanggung jawab yang berat ya. Lalu, bagaimana dong caranya? Jawabannya bisa kita dapatkan dengan mempelajari struktur, kompetensi, dan standar yang terdapat pada ICT CFP. Sobat Andi, UNESCO telah mengeluarkan ICT Competency Framework for Teachers. Rangka kerja kompetensi TIK untuk guru ini adalah panduan untuk pelatihan guru terkait dengan penggunaan teknologi digital dalam sistem pendidikan formal dan informal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ibu dan Bapak yang pernah mengikuti pembatik atau program pembelajaran berbasis TIK tentu mengenal dengan 4 level yang diadaptasi dari ICT CFP ini. Ibu dan Bapak, satu hal yang perlu kita ketahui dan sepakati bersama adalah bahwa tujuan dibuatnya ICT CFP ini bukan tentang bagaimana guru dapat menggunakan TIK dalam pembelajaran di kelas. Ibu dan Bapak, tujuan dari ICT CFP ini adalah bagaimana guru dapat menggunakan TIK dalam pembelajaran di kelas, bukan bagaimana mengajarkan TIK. Oleh karena itu, ICT CFP ini berlaku tidak hanya untuk guru-guru TIK saja, melainkan semua guru dari semua mapel dan semua jenjang. Berikut ini adalah level-level dan aspek yang terdapat pada ICT CFP. Dalam ICT CFP ada 3 level utama dan 6 aspek. Setiap level memiliki 6 aspek yang sama, namun berbeda dalam kompetensinya. Ibu dan Bapak mungkin bertanya, kenapa sih penting banget mengintegrasikan ICT CFP dalam proses pembelajaran? Yuk, kita lihat data berikut. Data berikut dihasilkan dari Pusdatin dari survei terhadap 28.000 guru. Ternyata, jika dianalisis dengan level pada ICT CFP, hanya 46% guru yang lolos di level 1. Sedangkan yang lolos level kedua hanya 14% saja. Dengan demikian, kompetensi TIK guru di kita masih rendah. Dan ini patut untuk ditingkatkan. Alasan yang kedua, kenapa ICT CFP ini penting untuk diintegrasikan adalah
Karena banyak sekali aplikasi teknologi yang bisa kita terapkan di kelas. Contohnya, terdapat pada Pedagogy Wheel, karya Alan seperti pada tampilan berikut. Ibu dan Bapak bisa memperdalam langsung di buku Menyongsong Era Baru Pendidikan. Saya akan jelaskan secara sekilas. Aplikasi-aplikasi teknologi ini oleh Alan kemudian dikelompokkan, kemudian disusun dan disesuaikan dengan taksonomi Bloom. Alan kemudian menyesuaikan dan mengelompokkan mana aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk tahap remembering dan understanding, mengingat dan memahami. Kemudian, mana aplikasi yang bisa digunakan untuk kompetensi menerapkan. Begitu seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak, kita sebagai guru yang hidup di zaman digital ini tentu harus mulai mempelajari dan menerapkan aplikasi-aplikasi yang banyak ini. Tidak apa-apa Ibu Bapak, kita mulai satu persatu. Dari mulai tahapan yang paling rendah, mengingat dan memahami. Nanti secara bertahap kita bisa mencoba untuk menggunakan aplikasi-aplikasi setingkat lebih tinggi. Sobat Andi, suksesnya integrasi TIK dalam dunia pendidikan tergantung pada kompetensi guru dalam. Oleh karena itu, yuk kita pelajari lebih dalam terkait dengan kompetensi-kompetensi pada setiap level ICT CFP. Level pertama, untuk aspek memahami TIK dalam pendidikan, ada kompetensi pemahaman kebijakan. Salah satu standarnya adalah mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip penggunaan TIK dalam pendidikan dengan cara aman serta mudah diakses. Contoh sederhananya adalah Ibu dan Bapak memahami bahwa dalam penggunaan TIK tidak boleh mengangkat unsur yang terkait dengan pornografi, sara, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aspek yang kedua, kurikulum dan penilaian, kompetensinya adalah pengetahuan dasar. Contoh dari standar di kompetensi ini adalah Ibu dan Bapak mampu memilih teknologi informasi dan komunikasi yang tepat untuk strategi penilaian. Di aspek pedagogi, kompetensinya adalah pengajaran TIK yang ditingkatkan. Standarnya menggunakan software untuk presentasi. Jika Ibu dan Bapak sudah bisa menggunakan beberapa software untuk presentasi di kelas, maka Ibu dan Bapak sudah berada di level 1 ICT CFP. Aspek berikutnya tentang aplikasi keterampilan digital. Kompetensinya terkait dengan aplikasi. Contoh standarnya adalah mengoperasikan komputer, telepon seluler, dan notebook. Tapi, jika Ibu dan Bapak baru bisa mengoperasikan saja, maka ini masih di level 1. Yuk, nanti kita upgrade ke level yang kedua. Aspek yang kelima terkait dengan organisasi dan administrasi, kompetensinya adalah standar kelas. Contohnya, mengoordinasikan peserta didik menggunakan TIK. Ibu dan Bapak misalnya membuat kelompok dengan memanfaatkan TIK. Terakhir, aspek ke-6, ada pembelajaran guru profesional. Kompetensinya adalah literasi digital. Literasi digital ini salah satu standarnya adalah guru dapat menggunakan alat-alat digital untuk mencari bahan pembelajaran yang up-to-date atau kekinian. Jadi, tidak akan ada istilah guru ketinggalan sama murid.
Strategi dan standar yang disebutkan ini hanya salah satu saja, Ibu Bapak. Ibu dan Bapak nanti bisa memperdalam lagi itu ya. Masuk di level kedua ICT Safety, di aspek yang pertama, kompetensinya menjadi kebijakan aplikasi. Standarnya, contohnya, Ibu dan Bapak mampu menganalisis permasalahan terkait penerapan prinsip-prinsip TIK dengan kebijakan sekolah atau nasional. Misal, apakah kebijakan di sekolah Ibu dan Bapak murid boleh menggunakan handphone atau tidak? Apakah murid atau Ibu dan Bapak sudah mengatur jadwal untuk penggunaan laptop dan di aspek yang kedua, kurikulum dan penilaian, kompetensinya adalah aplikasi pengetahuan. Standarnya, Ibu dan Bapak mampu mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi, Ibu dan Bapak mampu menggunakan TIK ya, mengintegrasikan dalam proses pembelajaran, baik itu apakah menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Menggunakan aplikasi-aplikasi untuk refleksi misalnya, yang banyak sekali dilakukan di kurikulum Merdeka. Di aspek yang ketiga, pedagogi, kompetensinya adalah pemecahan masalah kompleks. Standarnya, contohnya adalah membuat desain pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan TIK. Jadi, kalau Ibu dan Bapak sudah menggunakan TIK untuk proses pembelajaran proyek di kelas, maka Ibu dan Bapak sudah berada di level 2 ICT Safety. Aspek berikutnya terkait aplikasi keterampilan digital, kompetensinya adalah infusion. Standarnya, Ibu dan Bapak mampu menganalisis keakuratan data yang didapat dari internet. Ibu dan Bapak tahu mana situs yang aman, mana situs yang kredibel, misalnya, dan lain sebagainya. Di aspek yang kelima, kompetensinya adalah grup kolaborasi. Contoh standarnya, Ibu dan Bapak mampu mengelola aktivitas siswa berdasarkan project-based learning, seperti dengan memanfaatkan media sosial atau blog. Kolaborasi ditekankan di sini. Aspek terakhir, pembelajaran guru profesional, kompetensinya adalah jaringan. Standarnya, Ibu dan Bapak mampu menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan jaringan profesional untuk mengembangkan kompetensi profesional. Contoh sederhana yang saat ini sedang booming adalah komunitas belajar di PNM. Apakah Ibu Bapak sudah tergabung? Kalau sudah, berarti Ibu dan Bapak sudah menerapkan atau mengaplikasikan level 2 dari ICT Safety. Terakhir, Ibu dan Bapak, level 3 dari ICT Safety, aspek yang pertama, kompetensinya adalah kebijakan inovasi. Standarnya, Ibu dan Bapak mampu mendesain, mengimplementasikan, dan memodifikasi program pendidikan tingkat sekolah. Kemudian di aspek yang kedua, kompetensinya adalah pengetahuan keterampilan masyarakat. Standarnya, Ibu dan Bapak mampu membimbing siswa sehingga memperoleh keterampilan yang sesuai untuk mencari, mengelola, analisis, evaluasi, dan menggunakan informasi yang relevan dengan kurikulum. Aspek berikutnya, pedagogi. Kompetensinya adalah manajemen diri. Contoh standar pada kompetensi ini adalah Ibu dan Bapak mampu membantu siswa membuat sumber media digital yang mendukung proses pembelajaran.
Kemudian di aspek yang keempat, aplikasi keterampilan digital, kompetensinya adalah transformasi. Contoh standarnya, Ibu dan Bapak membuat pembelajaran online untuk mendukung proses belajar yang lebih luas, melewati batas ruang dan waktu. Misal, Ibu dan Bapak membuat edugame, media pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan berbagai platform atau aplikasi digital. Kemudian untuk aspek kelima, organisasi dan administrasi, kompetensinya adalah organisasi pembelajaran. Standarnya, Ibu dan Bapak mampu mengidentifikasi dan mengatur rencana penggunaan alat-alat digital untuk mendukung organisasi dan administrasi sekolah. Terakhir, pembelajaran guru profesional. Kompetensinya adalah guru sebagai inovator. Standarnya, Ibu dan Bapak mampu menumbuhkan inovasi dengan mengajak pembelajaran berkelanjutan di antara rekan kerja. Ibu dan Bapak, demikianlah kompetensi pada ICT CFT UNESCO yang penting dipelajari, dipahami, dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran kita di kelas. Baik, Sobat Andi, ya, pemaparan materi pengajaran kita hari ini mengenai menyongsong era baru pendidikan dengan pengembangan kompetensi TIK guru berdasarkan UNESCO ICT CFT. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Jangan malu. Jangan malu jika murid kita lebih jago memanfaatkan TIK. Ingatlah bahwa guru juga manusia yang bukan serba tahu, melainkan makhluk yang perlu belajar. Oleh karena itu, yuk terus belajar untuk meningkatkan kompetensi TIK kita, supaya Indonesia kita berjaya. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama PGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.